Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada pertemuan mata kuliah ekonomi Islam yang pertama. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya adalah berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Pada pertemuan ini kita akan membahas sejarah dan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam mulai diterapkan Rasul setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah selesai menata kehidupan politik, kemudian pemerintahan konstitusional, peraturan perundang-undangan, kemudian Rasulullah perlahan-lahan menata bidang ekonomi dan sosial. Dalam sejarah Islam terdapat 8 prinsip kebijakan ekonomi yang diterapkan pada zaman Rasulullah, yaitu yang pertama adalah kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik absolut atas semua yang ada, di mana manusia merupakan khalifah Allah di bumi tapi bukan pemilik sebenarnya. Yang kemudian muncul bahwa harta hanyalah sebuah titipan. Demikian juga yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hadid, bahwa semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah karena seizin Allah. Kemudian prinsip yang kedua menyampaikan bahwa yang dimaksud adalah kekayaan yang tidak boleh ditumpuk pada satu orang saja. Kekayaan harus berputar, inilah menjadi dasar muncul perbankan sebagai agen of development, sebagai jembatan antar pemilik harta dan pemilik usaha. Prinsip selanjutnya adalah pelarangan eksploitasi ekonomi dalam bentuk apapun, ekonomi lingkungan dan ekonomi kesejahteraan. Di Indonesia dikenal dengan hubungan industrial Pancasila yang mengatur agar tidak terjadi adanya eksploitasi dari pemilik modal terhadap tenaga kerja. Selanjutnya prinsip yang kaitannya dengan ekonomi Islam yaitu menghilangkan jurang atau gap antar individu dalam perekonomian. Hal ini untuk menghapus konflik antar golongan. Nah, prinsip ekonomi ini dibahas dalam ekonomi publik yang diterapkan dalam pajak dan subsidi. Subsidi atas barang dan subsidi atas orang. Misalnya subsidi pada pupuk, kemudian obat maupun bahan pokok lainnya, berlaku untuk semua golongan masyarakat. Nah, subsidi atas orang meliputi beasiswa atas orang miskin, tapi dia memiliki kapasitas yang bagus, misalnya beasiswa bidik misi. Kemudian prinsip selanjutnya adalah menetapkan kewajiban yang bersifat wajib maupun sukarela bagi semua individu, terutama masyarakat miskin, seperti zakat fitrah yang wajib dikeluarkan meskipun terhadap bayi yang baru lahir pada hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun yang termasuk dalam sukarela dikenal dengan zakat mal bagi masyarakat yang memiliki kekayaan dan sudah sampai nisabnya. Selanjutnya kita beralih kepada sejarah perbandingan ekonomi Islam dengan ekonomi Barat. Ekonomi Barat mulai dikenal pada abad 2-4 sebelum Masehi pada masa Plato, Aristoteles, dan Xenophon. Mereka mengecam atas pembuangan uang dan ketidakadilan dalam ekonomi rumah tangga. Dalam Bible atau Injil, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, terhadap banyaknya sin yang menerapkan etika dan moralitas, kemudian pelanggaran riba dan seterusnya. Kemudian pada abad ke-13 muncullah Sim Thomas yang mengutuk bahwa bunga dengan aliran skolastik. Abad berikutnya 16-18 muncullah merkantilisme yang dikenal dengan ahli jin Bodin Thomas Bon, hingga munculnya revolusi Prancis yang mengharuskan pemerintah dalam segi kehidupan ekonomi di sistem ekonomi barat.
Abad ke-19 juga ditandai dengan munculnya ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Kita sering dengar Adam Smith ini adalah sebagai yang kita kenal sebagai bapak ekonomi barat. Dan Robert Malthus yang ia menentang bahwa antara populasi dengan ketersediaan pangan. Di sini juga ada David Ricardo, ada Jesse Mill dan tokoh ekonomi barat lainnya. Kebangkitan ekonomi Islam sendiri muncul pada abad ke-7 Masehi dengan kelahiran Rasulullah. Pedoman hukum melalui Al-Quran dan hadis mulai diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Pada abad ke-7 sampai 11 ini merupakan fase-fase dasar dengan ahli ekonomi seperti Abu Yusuf, Ahmad Hasan, dan Abu Ubaid. Hingga kemudian ilmu ekonomi Islam itu terus mengalami perkembangan hingga masa Al-Ghazali, kemudian masa Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Khaldun dan Nazaruddin Tusi. Kemudian selanjutnya di abad ke-16 sampai ke-19 muncul fase ketiga, yaitu Syekh Waliullah dengan munculnya relasi ekonomi sosial, pelarangan berjudi, distribusi sumber daya alam, perbajakan, dan perilaku ekonomi. Selanjutnya berkaitan dengan asas dan kaidah dalam sistem ekonomi Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan yang meliputi kepemilikan individu, kemudian ada kepemilikan umum, dan kepemilikan negara berkaitan dengan ekonomi mikro dan ekonomi publik. Yang kedua, ada distribusi meliputi manajemen kebutuhan per individu warga negara. Dan asas ketiga, ada disposisi meliputi pengembangan hak milik dan nafkah serta infak. Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan ekonomi Islam. Ada beberapa hal kebijakan yang ada dalam ekonomi Islam, yaitu pertama, kebutuhan individu, kebutuhan pokok atau wajib dipenuhi, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan mewah. Kemudian ada yang kedua, ada kebutuhan kelompok, jenis kebutuhan kelompok. Yang pertama, pendidikan atau undang-undang wajib sekolah, kemudian kesehatan, BPJS, dan keamanan. Mungkin itu yang bisa saya coba sampaikan, poin-poin berkaitan dengan sistem ekonomi Islam dan sejarah ekonomi Islam. Pada pertemuan kali ini saya berharap metode pengajaran dan pelajaran yang kita jalani bisa bersifat interaktif, kemudian lebih aktif dalam forum daring pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.